Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah syaidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah, amma ba'du. Masih bersama channel Sepi Ink Pabrik, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan limpahan rezeki. Kali ini saya akan membagikan kisah Kiai Haji Masum Lasem Waliullah yang terkenal dari Lasem. Mbah Masum Lasem dongone beras melimpah. Kali ini akan menceritakan tentang kisah Mbah Masum Lasem Jawa Tengah. Beliau adalah ulama besar yang tindakannya sulit dinalar akal khawarikul adat. Mbah Masum lahir pada tahun 1868. Beliau adalah anak bungsu pasangan Ahmad dan Kosimah. Waktu kecil beliau sudah diserahkan kepada Kiai Nawawi Jepara untuk mempelajari ilmu agama. Sebab sejak kecil beliau telah ditinggal wafat oleh ibunya. Di tangan Kiai Nawawi beliau mendapat pelajaran dasar ilmu alat, nahwu, yang diambil dari kitab Jurumiyah dan Imriti. Waktu mengembara ilmu beliau tidak sebatas di Lasem, namun sampai ke Jepara kajian Kiai Abdullah, Kiai Abdul Salam, dan Kiai Siroj, di Kudus Kiai Masum dan Kiai Syarafuddin, Sarang Rembang Kiai Umar Harun, Solo Kiai Idris, Termas Kiai Dimyati, Semarang Kiai Ridwan, Jombang Kiai Hashim Asyari, Bangkalan Kiai Kolil, hingga Makkah Kiai Mahfuz Turmusi, dan kota-kota lain. Seringkali beliau dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW baik dalam keadaan tidur maupun keadaan setengah tidur. Diceritakan saat di Bojonegoro, beliau tidak hanya bermimpi, namun antara tertidur dan terjaga, beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan memberikan ungkapan la khaira ilya fi nasyir al-ilmi, yang artinya, tidak ada kebaikan yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Bahkan di rumahnya sendiri, beliau bermimpi kembali bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW, yang berpesan, mengajarlah, segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan satu kisah karomah lain yang menunjukkan ketinggian kedudukan spiritual beliau. Pada suatu hari datanglah 9 orang tamu ke Lasem. Tamu tersebut ingin berjumpa dengan Mbah Masum, tapi, karena tuan rumah sedang tidur, seorang santri Ahmad, menawarkan apa perlu Mbah Masum dibangunkan. Dan sang tamu pun menolaknya tidak usah. Kemudian mereka semua yang tadinya sudah duduk melingkar di ruang tamu berdiri sambil membaca sholawat, dan berpamit pulang. Apa perlu Mbah Masum dibangunkan? Tanya Ahmad sekali lagi. Tidak usah, ujar mereka serempak lalu pergi. Dan pada saat itu Mbah Masum dengan setengah sadar dari tidurnya bertanya kepada Ahmad perihal apa yang baru saja terjadi. Dan setelah mendapat penjelasan Mbah Masum minta kepada Ahmad agar mengejar tamu-tamunya itu. Namun apa dikata sang tamu sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian Ahmad melaporkan ke Mbah Masum, yang sudah bangun tapi masih dalam posisi tiduran, dan beliau berkata bahwa tamu-tamunya itu adalah Wali Sanga dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Beras melimpah. Di depan para cucunya, Mbah Masum memimpin pembacaan istighosah dan membaca potongan syair Al-Burdah yang artinya, wahai makhluk paling mulia, Muhammad, aku tak ada tempat untuk mencari perlindungan kecuali kepadamu, pada kejadian malapetaka nan besar nanti. Syair tersebut dibaca 80 kali, dilanjutkan dengan doa sebagai berikut, ya Allah, orang-orang yang ada dalam tanggungan kami sangat banyak, tetapi beras yang ada pada kami telah habis. Untuk itu kami mohon rizki darimu. Selain mengamini, Nadiro, salah seorang cucunya, berteriak, Mbah, tambahi 1 ton. Ditimpali oleh Mbah Masum, tidak 1 ton, tapi lebih. Beberapa hari kemudian, beras seolah mengalir dari tamu-tamu yang datang dari berbagai kota, seperti Pemalang dan Pasuruan, ke tempat Mbah Masum. Masih soal beras. Pada kali yang lain, setelah mengajar 12 santrinya lalu diikuti dengan membaca Alfiyah, Mbah Masum minta mereka mengamini doanya, karena persediaan beras sudah habis. Ya Allah, Gusti, saya minta beras. Amin. Kedua belas santri itu, yang ditampung dan ditanggung di rumah Mbah Masum, hikmat menyambung doanya.
Jam 11 siang, datang sebuah becak membawa beberapa karung beras. Tanpa pengantar, kecuali alamat ditempel di karung-karung beras itu. Di sana tertera jelas, kotanya adalah Banyuwangi. Kepada santrinya yang bernama Abrori Ahwan, Mbah Masum minta agar mencatat alamat yang tertera di karung itu. Suatu saat ketika berkunjung ke Banyuwangi, Mbah Masum bermaksud mampir ke alamat itu. Saat alamat tersebut ditemukan, tempat itu ternyata kebun pisang yang jauh di pedalaman. Ironisnya, masyarakat di sana hampir-hampir tak ada yang kelebihan rizki. Lalu siapa yang mengirim beras? 2 tahun lagi saya menyusul. Seandainya paman wafat pada hari ini, saya akan menyusul 2 tahun kemudian. Demikian reaksi Mbah Masum ketika mendengar kabar bahwa pamannya, Kiai Baidowi, meninggal hari itu, tanggal 11 Desember tahun 1970. Bahkan ucapan itu ditegaskan sekali lagi langsung di telinga almarhum ketika dia menghadiri pemakamannya. Ya, Paman, 2 tahun lagi saya akan menyusul. Mbah Masum tutup usia pada tanggal 28 Oktober tahun 1972 atau 12 Ramadan 1332, sepulang dari salat Jumat di Masjid Jami Lasem, tak jauh dari rumahnya. Persis seperti ucapannya, menyusul 2 tahun setelah pamannya wafat. Mengajar atau menolong orang juga, zikir. Kisah lain, sambil memijit badan Mbah Masum, Abrori Ahwan, yang kala itu, awal dekade 1960-an, masih menjadi santri di pesantren Mbah Masum, Al-Hidayat, dalam benaknya terlintas pertanyaan, kenapa Mbah Masum tak pernah menggunakan peci haji atau sorban bila keluar rumah, tidak pernah berzikir dalam waktu yang lama, dan tidak banyak kitab kuning di rumahnya. Pikiran itu rupanya terbaca oleh Mbah Masum. Tak lama kemudian, beliau berujar, seorang kiai tidak harus menggunakan peci haji atau sorban. Berzikir kepada Allah bisa dilakukan langsung secara praktek, seperti misalnya kita mengajar atau menolong orang, tidak harus dalam waktu lama dengan beberapa bacaan tertentu. Kitab kuning sebenarnya banyak, tapi dipinjam oleh Ali, anak sulungku. Insya Allah akan kembali. Ketika dalam perjalanan silaturahim ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, Mbah Masum kehilangan kacamata di kereta api yang tengah meluncur, antara Tegal dan Pekalongan. Menyadari hal itu, beliau kemudian mengajak para pengikutnya membaca surah Ad-Duha. Dan ketika sampai ayat wa wajadaka da'aulam fahada, ayat tersebut dibaca 8 kali. Dengan membaca surah tersebut, insya Allah barang kita yang hilang akan kembali. Setidaknya Allah akan memberikan ganti yang sesuai, katanya kemudian. Ketika rombongan mampir ke rumah Kiai Fatur Rahman di Kebumen, Mbah Masum melihat sebuah kacamata di lemari kaca tuan rumah, persis miliknya yang hilang. Dengan spontan beliau berkata, Alhamdulillah. Kepada Fatur Rahman, beliau bertanya, apa ini kacamata saya? Dijawab Kiai Fatur Rahman dengan terbata-bata, ya mungkin saja, Mbah. Kemudian kacamata itu diambil dan dipakai oleh Mbah Masum. Kendaraan soal belakang. Kali ini soal dokar. Santri yang mengawal Mbah Masum kebingungan. Setelah maghrib, sudah menjadi kebiasaan, dokar di daerah Batang, Pekalongan, tidak akan ada yang berani keluar kecuali kalau dicarter. Namun Mbah Masum berkata, salat dulu, kendaraan soal belakang. Ketika itu rombongan Mbah Masum sudah sampai di sebuah musala. Maka salatlah mereka secara berjamaah. Bahkan dilanjutkan hingga salat Isya. Setelah semua selesai, rombongan pun melanjutkan perjalanan. Dan, tanpa diduga, begitu rombongan keluar dari halaman musala, lewatlah sebuah dokar kosong. Mereka pun menaikinya. Subhanallah. Begitulah sekelumit cerita tentang karomah dan keanehan-keanehan Mbah Masum yang tinggi derajatnya dan tinggi pula ilmu serta akhlaknya. Semoga kita mendapat barokahnya. Amin.